Berawal di suatu malam di sebuah pabrik tekstil. Seorang pria bernama Paul sedang video call dengan anaknya, Martin, dan mempertanyakan kondisi ibunya. Di mana si ibu atau istri dari Paul ini sedang mengalami gangguan kecemasan yang berkaitan dengan hal mistis. Dan Paul berusaha mencari cara untuk membantu kesembuhan sang istri. Sementara itu, Esther yang merupakan karyawan Paul lagi memeriksa ruangan pekerjaan sebelum pulang ke rumah. Namun anehnya, ketika lampu dimatikan, ia lihat sosok bayangan hitam yang langsung menghilang saat lampu kembali dinyalakan. Karena takut, Esther lalu menghampiri Paul untuk memberitahu soal kejadian itu. Namun Paul yang masih sibuk teleponan tak terlalu memperhatikan perkataan Esther dan malah menyuruhnya untuk pulang duluan. Setelahnya, Paul berniat memeriksa ruangan itu untuk membuktikan perkataan Esther. Dan di sini, Paul bertemu dengan bayangan hitam yang tiba-tiba menghilang saat terkena cahaya. Lalu kemudian, Paul pun terluka akibat serangan dari sosok bayangan itu. Di sini Paul menyadari jika makhluk itu takut akan cahaya. Dia lalu berlari dan berhasil masuk ke dalam ruangan. Ketika sedang bersiap siaga, tiba-tiba lampu di seluruh ruangan itu mati. Alhasil, Paul pun tak berdaya ketika makhluk itu menangkap dan membunuhnya. Lalu, film dimulai. Scene berlanjut beberapa bulan kemudian, dengan Martin yang terbangun dari tidur saat mengetahui jika ibunya sedang berbicara sendiri. Martin keluar dari kamar untuk melihat kondisi ibunya yang bernama Sophie. Sophie berusaha menenangkan Martin dan memintanya untuk kembali ke kamar untuk tidur. Namun ketika kembali ke kamar, Martin melihat sosok hitam yang muncul dari kamar ibunya. Jelas saja ia ketakutan dan mengurung dirinya semalaman di kamar tanpa bisa tertidur. Di pagi hari, kakak tiri Martin yang bernama Rebecca dan pacarnya, Brett, baru tiba di sekolah setelah diminta untuk datang melihat kondisi Martin yang tampak lemas akibat kejadian semalam. Di sini Rebecca bertemu dengan Emma, petugas layanan anak yang ditugaskan untuk mengawasi Martin setelah kematian Paul, yang tak lain ayah tiri Rebecca. Setelah beberapa saat, Rebecca membawa Martin untuk pulang ke rumah ibu mereka. Setibanya di sana, Martin berkata ke Rebecca jika ibu mereka sering bicara dengan Diana, makhluk bayangan yang juga membunuh Paul. Rebecca berusaha yakinkan Martin kalau Diana itu tidak nyata, karena dia juga sering melihat ibu mereka sering berbicara dengan Diana saat seumuran Martin. Kemudian Sophie datang dan mengobrol dengan Rebecca, sementara Martin segera mengemasi barang-barangnya untuk ikut dengan Rebecca tinggal di apartemennya. Namun saat akan keluar, tiba-tiba saja di sisi lain, Rebecca dan Sophie sedang bertengkar. Begitu Rebecca tahu kalau si ibu sudah tak pernah lagi meminum obat penenangnya. Namun Sophie memberitahu Rebecca bahwa dia tidak berhak menceramahinya karena dia juga meninggalkannya seperti ayahnya Rebecca yang secara tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Setelah itu Rebecca pun segera pergi sambil membawa Martin, meskipun ibu mereka memohon untuk tidak meninggalkannya sendirian. Di malam hari, Rebecca tiba-tiba terbangun dan mengira Martin sedang berada di kamarnya. Namun segera dia menyadari kalau Diana yang ada di depannya dan menyerangnya. Beruntung, Rebecca mampu menghidupkan lampu yang membuat Diana hilang seketika. Di pagi hari, Rebecca didatangi Emma setelah mendapatkan laporan dari ibu mereka. Diana ngotot jika dia bisa merawat Martin dengan baik dan memberikan kehidupan yang layak untuknya. Emma berusaha jelaskan ke Rebecca jika ia harus melewati langkah hukum untuk bisa mengambil alih hak asuh Martin. Alhasil, Rebecca tak bisa berbuat apa-apa dan pasrah ketika Martin dibawa pergi oleh Emma. Sesaat setelah Emma pergi, Rebecca menemukan tulisan Diana di lantainya. Dan tulisan itu menyadarkan Emma tentang masa kecilnya yang pernah diganggu juga oleh sosok Diana. Di sini, Rebecca mulai percaya kalau Diana itu sebenarnya nyata dan Martin lagi dalam bahaya.
Karena dari itu, dia dan Brett mendatangi rumah Sophie untuk menjelaskan tentang teror Diana. Namun sayangnya, dia tak menemukan keberadaan Sophie atau Martin di sana. Rebecca lalu masuk ke dalam ruangan kerja Paul dan mendapati beberapa berkas yang mengungkapkan masa lalu Sophie. Rupanya, waktu remaja, Sophie adalah pasien dari rumah sakit jiwa, dan di sana ia bertemu dengan pasien lain bernama Diana. Namun Diana menderita penyakit kulit parah yang membuatnya tidak bisa keluar rumah dan terkena sinar matahari. Diyakini bahwa Diana jahat dan mampu memasuki pikiran orang. Pada akhirnya, Diana pun mati ketika staf rumah sakit berusaha lakukan perawatan eksperimental padanya di bawah cahaya terang. Namun nyatanya, Diana tak sepenuhnya musnah karena ia berhasil kembali ke dunia dengan menggunakan Sophie sebagai medianya. Setelahnya, Rebecca masuk ke dalam kamarnya waktu kecil dan dia sempat mengambil gambar yang pernah dia buat. Namun secara tiba-tiba, ruangan itu tertutup. Rebecca mulai panik dan berusaha memanggil Brett. Di saat bersamaan, Diana pun muncul dan segera menyerang Rebecca. Beruntung, Brett menyadari hal itu dan berhasil menyelamatkan Rebecca. Tak ingin membuang waktu, mereka lalu pergi meninggalkan rumah itu sambil membawa berkas yang dia temukan di ruangan Paul. Beberapa saat kemudian, Sophie dan Martin baru saja sampai di rumah. Sophie lalu mengajak Martin untuk menghabiskan waktu sambil menonton TV. Namun tiba-tiba, Sophie mematikan seluruh lampu di rumah itu dan mau menceritakan soal Diana ke Martin. Tentu saja Martin mulai panik, apalagi ketika Diana juga muncul dan berusaha menyerang Martin. Rebecca dan Brett yang berada di apartemen dikejutkan dengan kedatangan Martin yang terlihat sangat ketakutan. Di sini mereka pun saling menceritakan tentang masa lalu ibu mereka yang menjelaskan bahwa sebenarnya ibu mereka sedang berada di bawah kendali Diana. Rebecca mengajak Martin untuk membuat ibu mereka jadi lebih baik. Mungkin saja dengan begitu bisa memutuskan koneksi Diana ke dunia manusia. Tiba-tiba mereka dibuat penasaran ketika suara di sebuah lemari. Namun ketika dibuka, mereka tidak menemukan apa-apa. Dan kemudian Rebecca berhasil menyelamatkan Martin yang ingin dibawa pergi oleh Diana. Setelah itu mereka pun ke rumah Sophie untuk bisa membahas masalah itu. Namun bukannya menjawab rasa penasaran dari Rebecca, Sophie malah marah dan berkata jika Rebecca sedang mengarang cerita untuk menjauhkannya dari Martin. Sophie bahkan membantah jika ia berteman dengan Diana dan meninggalkan mereka semua untuk masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, Rebecca, Martin, dan Brett segera membuat pertahanan dengan menjaga penerangan di rumah itu untuk tetap hidup, mulai dari lilin, senter, dan juga bola lampu agar bisa melawan Diana jikalau tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Sebelum tidur, Rebecca sempat mendatangi kamar ibunya untuk mengucapkan selamat malam. Dan si ibu akhirnya keluar kamar untuk meminta maaf kepada Rebecca mengenai apa yang menimpa keluarga mereka. Namun, saat Sophie kembali ke kamarnya, Rebecca pun menyadari surat dari ibunya yang meminta tolong. Lalu Rebecca pun kembali ke kamar Martin untuk istirahat dan seluruh sumber penerangan di rumah itu mati. Dan tentu saja Diana yang sudah melakukannya. Mengetahui itu, Rebecca lalu beranikan diri untuk masuk ke ruangan bawah tanah dan menghidupkan kembali daya listrik. Di sisi lain, Martin pun terbangun dan sangat panik saat menyadari Rebecca tak ada di sampingnya. Martin kemudian segera mencari Rebecca. Namun sial baginya karena bertemu dengan Diana yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Martin yang berhasil menemukan Rebecca memohon supaya Rebecca jangan lagi pergi meninggalkannya. Tak lama mereka menyadari jika tempat itu hanya perangkap dan Diana berhasil mengurung mereka. Sementara Brett yang mendengar teriakan mereka
berusaha untuk membuka pintu itu. Namun ya jelas saja, Diana tidak akan tinggal diam dan menyerang Brad. Brad yang sudah tak berdaya berusaha untuk keluar dari rumah itu. Walaupun dia sempat dihalangi Diana untuk pergi, tapi Brad berhasil menyalakan lampu mobilnya dan segera pergi dari tempat itu untuk mencari bantuan. Sophie yang mendengar keributan itu segera bangun dan memperingatkan Diana agar tidak menyakiti anak-anaknya. Saat Sophie mau meminum obat penenangnya, seketika Diana datang dan menghajarnya hingga pingsan. Di sisi lain, Rebecca dan Martin lagi buat api untuk menjaga sumber cahaya mereka. Lalu Martin menemukan sebuah lampu UV yang kemudian digunakan Rebecca untuk mencari jalan keluar. Namun di saat pencarian, Rebecca banyak menemukan jejak-jejak dari Diana, serta beberapa tulisan dinding yang dibuat Diana. Dan di saat bersamaan, Diana kembali muncul dan menakuti Rebecca. Rebecca sempat menggunakan lampu itu, tapi rupanya cahaya UV tak cukup kuat untuk mengusir Diana. Dan untung saja, Martin pun datang. Let's go! Beberapa saat kemudian, Brad kembali ke rumah itu bersama petugas. Tak menunggu lama, petugas segera buka pintu yang mengurung Rebecca dan Martin. Ketika mereka sudah berhasil dikeluarkan, seorang polisi pria berusaha mengejar bayangan hitam yang tidak dia ketahui jika itu adalah Diana. Dan jelas saja, dia pun mati. Lalu, petugas wanita segera menghampiri temannya. Meskipun Rebecca sudah memperingatkan dia untuk pergi saja dari sana. Benar saja, polisi wanita itu juga mati di tangan Diana. Kemudian Rebecca menyuruh Brad untuk menjaga Martin, sementara dia akan pergi ke lantai atas untuk selamatkan ibunya. Di sini Diana sempat mengatakan ke Rebecca bahwa sebenarnya dialah yang sudah membunuh ayah kandung dan juga ayah tirinya, yaitu Paul. Lalu Diana pun berusaha untuk menghentikan Rebecca. Saat Rebecca sudah terpojok dan akan dibunuh oleh Diana, di saat itu juga Sophie datang dan memperingatkan Diana untuk tidak menyakiti Rebecca. Sophie pun semakin marah begitu tahu jika Diana yang sudah membunuh dua suaminya. Sophie menembak Diana, yang ternyata senjata itu tidak bisa melukainya. Namun hanya ada satu cara yang bisa dilakukan Sophie, yaitu dengan bunuh diri. Akhirnya, Diana pun musnah bersama dengan kematian Sophie. Tak berapa lama, para petugas berdatangan untuk mengamankan tempat itu. Di sini lampu berkedap-kedip di dalam ambulans. Tetapi Brad meyakinkan mereka bahwa Diana benar-benar pergi. Dan film pun berakhir.